Selamat siang, perkenalkan nama saya Priska Liani Rahatei, NIM 2020-410300. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen sumber daya manusia internasional. Pendahuluan, efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimilikinya dan bagaimana mereka dikelola. Penggunaan yang efektif dari sumber daya manusia di suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kebijakan strategis dari puncak pimpinan perusahaan. Kebijakan tersebut terutama adalah bagaimana mengubah sumber daya manusia menjadi modal perusahaan atau human capital. Sumber daya manusia yang diperlukan baik untuk kegiatan bisnis domestik maupun bisnis internasional. Perusahaan memerlukan karyawan manajemen dan karyawan pelaksana. Memperoleh karyawan pelaksana untuk bisnis internasional umumnya tidak menjadi masalah, karena praktis semua negara di dunia mengeluarkan peraturan bahwa karyawan pelaksana hanya dapat diperoleh dari penduduk di negara tersebut. Hal ini dapat menimbulkan masalah bila kualitas karyawan pelaksana di negara tersebut tidak memenuhi syarat baik keterampilan maupun kepribadian dan terutama etos kerjanya. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Ada beberapa pendekatan dalam rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, ethnocentric staffing policy. Dengan pendekatan ini, semua keputusan praktis dilakukan di kantor pusat, dan semua karyawan kunci manajemen dan teknik di negara tempat usaha menggunakan warga negara asal atau home country nasional. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam pendekatan ethnocentric staffing policy. Kekurangannya yaitu karena manajer dari negara asal tidak mengenal dan terbiasa dengan budaya dan bahasa di negara tempat usaha. Kelebihan dari pendekatan ini antara lain merupakan sarana untuk melatih pengembangan karir mereka. Kelebihan yang lain adalah lebih mudahnya komunikasi dengan pusat dan sering dapat merupakan wakil dari kantor pusat di negara tersebut. Pendekatan yang kedua, polycentric staffing policy. Dengan pendekatan ini, semua karyawan kunci manajemen dan teknik di negara tempat usaha menggunakan warga negara tempat usaha atau host country nasional. Adapun kelebihan dari pendekatan ini, yaitu yang pertama, bahwa host country nasional lazimnya tidak akan menghadapi masalah dengan budaya dan bahasa di negaranya sendiri. Kelebihan yang kedua, masyarakat pada umumnya juga lebih dapat menerima keberadaan perusahaan asing tersebut karena para pemimpinnya adalah orang lokal. Kelebihan yang ketiga, hubungan dengan pemerintah dapat lebih erat sehingga mempermudah operasi perusahaan di negara tersebut. Adapun kekurangan dari pendekatan polycentric ini, yaitu kemungkinan terjadinya konflik loyalitas dari pimpinan lokal tersebut bila menghadapi masalah yang menyangkut konflik antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan negaranya. Pendekatan yang ketiga, regiocentric staffing policy. Dengan pendekatan ini, maka karyawan manajemen dan teknis akan dipilih dari host country nasional dan third country nasional. Adapun kekurangan dari pendekatan ini adalah bahwa pemerintah dari negara lokal pada umumnya tetap sulit untuk menerima yang bukan dari negaranya sendiri, walaupun itu berasal dari negara tetangga. Kelebihan dari pendekatan ini terletak antara pendekatan host country nasional dengan home country nasional. Hal ini baik dalam budaya maupun biaya. Pendekatan berikutnya adalah geocentric staffing policy. Dengan pendekatan ini, strategi manajemen sumber daya manusia cenderung untuk konsisten di seluruh anak perusahaan, mengambil cara yang paling baik dari manapun juga
yang dapat diperoleh di antara jaringan operasi perusahaan di dunia, tidak beredar pada praktik di kantor pusat yang diadaptasi ke kantor lokal. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Adapun pendekatan dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, home country nasional. Pelatihan lebih banyak pada keterampilan bahasa dan pengenalan dan pemahaman budaya negara target. Sering karyawan tersebut dikirim ke negara target untuk memperoleh pengalaman langsung kehidupan negara tersebut. Pendekatan yang kedua, host country nasional. Pelatihan dan pengembangan mereka yang akan ditempatkan di negaranya berbeda dengan pelatihan dan pengembangan bagi negara asal. Hasil yang ingin dicapai adalah mereka mengenal negara asal. Mereka mengenal sejarah berdirinya perusahaan, memahami dan menghayati kebijakan, prosedur kerja, dan budaya di perusahaan. Selain itu, juga memahami pengetahuan yang khusus mengenai bidang kerjanya nanti di negara target pasar. Pendekatan berikutnya, third country nasional. Sulit untuk generalisasi kelebihan penggunaan third country nasional dari karakteristik karyawan, karena tiap orang bisa sangat berbeda. Tiap orang akan berbeda tergantung pada negara asal masing-masing, pada budaya negara tersebut, pengalaman kerja, dan budaya organisasi di perusahaan-perusahaan internasional sebelumnya. Yang keempat, ekspatriates. Ekspatriat adalah seseorang yang bekerja dalam kapasitas sebagai manajer ataupun tenaga teknis atau skill work dan tinggal di luar negaranya sendiri. Mereka dapat berasal dari negara asal perusahaan tempatnya bekerja atau dari negara tempat usaha perusahaan. Biaya yang digunakan untuk menggunakan ekspatriat sangat besar relatif terhadap penggunaan karyawan dari negara tempat usaha. Hal ini belum terhitung biaya yang kehilangan karena kegagalan kinerja ekspatriat disebabkan karena tidak selesainya periode waktu ekspatriat. Permasalahan yang dihadapi dengan menjadi ekspatriat tidak mudah, antara lain disebut sebagai culture shock yang terjadi karena seorang pindah dari lingkungan dengan budaya yang biasa dihadapinya ke tempat dengan budaya yang sangat berbeda. Hal ini membuat ekspatriat tersebut mengalami out of sight, out of mind. Ekspatriat mengalami ketidaknyamanan dengan emosi dan jasmaninya, serta perasaan disorientasi dan kebingungan yang membuat mudah mengganggu kehidupan dan kerjanya. Dan yang berikutnya, kompensasi. Yang pertama, gaji. Gaji pokok lazimnya ditetapkan sama dengan gaji yang diterimanya untuk posisi yang sama di negara asal. Oleh karena itu, praktik gaji pokok ditetapkan sama dengan gaji yang diterimanya di negara asal. Akan wajar bila penugasan lebih tinggi dari cost of living lebih rendah dari negara sendiri. Bila cost of living di negara penugasan lebih tinggi dari cost of living negara asal, maka lazim untuk menetapkan gaji pokok sama dengan gaji pokok manajer dengan posisi sama di negara penugasan. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan merupakan pembayaran untuk kompensasi ekspatriat untuk biaya tambahan yang diperlukan untuk hidup di negara penugasan. Tunjangan tersebut antara lain tunjangan kemahalan lokasi, tunjangan biaya hidup, tunjangan pajak, tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan anak, tunjangan biaya pindah rumah dari negara asal ke negara penugasan. Berikutnya, bonus. Bonus juga dapat berupa kompensasi, karena ekspatriat dapat memenuhi periode waktu penugasannya. Bonus ini untuk mencegah ekspatriat meninggalkan tugasnya, walaupun periode tugasnya belum selesai. Salah satu contoh dari bonus ini adalah cuti. Yang terakhir, status internasional. Banyak karyawan yang direkrut di negara asal perusahaan mendapatkan status internasional. Artinya, akan memperoleh kompensasi sama seperti ekspatriat yang berasal dari negara asal.
Hal ini berarti bahwa walaupun yang bersangkutan itu dari negara third country atau bahkan dari host country, selama mendapatkan status internasional, berarti kompensasinya disetarakan dengan ekspatriat dari negara asal perusahaan. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.